Dok, apa sih yang membuat gigi itu berlubang harus ditambal? Lapisan enamel dan lapisan dentin dia dapat berlubang. Nah, itu diawali dari 4 faktor biasanya. Gigi yang mana yang sebenarnya bisa ditambal dan mana tuh yang kayak udah ini harus dicabut berarti? Soal akar pun ada banyak, ada yang namanya pulpotomi, ada yang pulpektomi vital, non vital. Kalau pulpotomi Sehat bersama NK Health. Tahu nih dok ya, kalau misalnya tambal gigi itu kan ada yang sementara sama yang permanen nih dok. Nah perbedaannya di antara kedua itu apa sih dok? Perbedaan di antara kedua itu kalau tambal sementara dia hanya bersifat sementara ya. Biasanya indikasinya saat gigi itu sensitif dan belum dilakukan tambalan permanen atau biasanya tambalan antar kunjungan peratasan akar. Jadi untuk peratasan akar sendiri itu dia biasanya lebih dari 1 kunjungan. Ada yang one visit sebenarnya, tapi kebanyakan lebih dari 1 kunjungan lah. Antar kunjungannya kita lakukan penambalan sementara dahulu. Oke, baik. Gitu. Berarti ini lebih ke durable aja ya dok ya? Durasi dari si penambalannya itu sendiri. Iya, durasi terus kekuatan juga, dan kalau tambal sementara itu tidak saya sarankan untuk digunakan terus-menerus gitu ya, karena dia itu bisa terkikis lama-lama. Sedangkan jika tambalan itu terkikis, kuman itu bisa masuk dan nanti bisa terjadi karya sekunder. Jadi bisa lubang lagi tambah besar gitu. Oh, jadi walaupun kita sudah melakukan tambal gigi, pun itu permanen, tetap bisa ada pengikisan dan gigi itu berpotensi untuk berlubang lagi dong, dok? Ya, tadi kan tambalan sementara itu kan lebih gampang untuk terkikis. Tapi tambalan permanen pun untuk kedepannya, ya itu dia bisa terkikis juga kalau kita tidak menjaga tambalan permanen tersebut. Jadi setelah kita dilakukan penambalan, sebenarnya kita harus tetap menjaga, karena tambalan tersebut tidak sekuat lapisan gigi kita, lapisan enamel yang paling luar yang warna putih itu. Dia tidak sekuat enamel. Jadi jika kita makan keras, terus minum yang asam, merokok, minum alkohol, lah itu dia bisa terkikis dan nanti kuman itu bisa masuk ke dalam lubang lagi gitu. Jadi bisa kariesnya atau lubangnya bisa lebih besar. Ada gak sih kayak perbedaan nih? Kan gigi yang sudah ditambal itu kan dibuat baru nih dok. Warnanya otomatis akan menyesuaikan dengan gigi kita nih secara alami. Betul. Nah, lama-kelamaan itu akan ada perubahannya gak sih dok? Iya. Jadi untuk perubahan warna gigi itu sebenarnya bisa ya, itu bisa terjadi. Biasanya kalau kita sering minum atau makan yang berwarna nih, misal misal minuman bersoda, sekarang kan warna-warnanya banyak gitu. Setelah itu biasanya jika kita punya kebiasaan yang kurang baik seperti merokok, minum alkohol, itu bisa dia berubah warna biasanya gitu. Kan nggak semua dari orang-orang kita nih dok, maksudnya kayak dari masyarakat kita itu aware nih akan gigi berlubang. Nah mereka biasanya juga untuk kayak menunda penambalan gigi nih dok. Bahaya dari penundaan penambalan gigi ini seperti apa dok? Ya, jadi penundaan penambalan gigi tadi seperti yang sudah saya katakan. Jadi kalau lubang itu sudah terjadi, dia biasanya cepat progresnya. Jadi progresnya cepat, lubang yang kecil dia akan cepat menjadi lebih besar. Makin besar dia lapisannya juga makin dalam, akhirnya bisa kena ke jaringan saraf dan akhirnya harus dilakukan perawatan saluran akar. Nah, itu kan juga jadi pasien juga jadi rugi ya, karena kalau tentunya tindakan penambalan akan lebih murah daripada tindakan peratasan akar. Begitu. Jadi sebaiknya tuh cepet-cepet ya dok, kalau misalnya udah ada ngerasa ngilu atau kayak ada rasa yang nggak enak gitu pada saat mengunyah atau makan gitu, itu sebaiknya langsung dikonsultasikan ya dok? Langsung dikonsultasikan ke dokter gigi. Baik. Nah, terus untuk merawat gigi yang berlubang tadi dok, setelah ditambal. Nah, ini ada perawatan khusus gak dok dengan perawatan gigi yang sudah ditambal ini? Untuk perawatan yang gigi yang sudah ditambal sih, mungkin kalau setelah habis ditambal itu untuk kan ada beberapa bahan penambalan langsung ya, ada yang semen, ada yang resin. Kalau yang semen itu biasanya dia butuh waktu untuk mengeras, biasanya 24 jam. Jadi biasanya pasien itu diinstruksikan untuk 1 jam setelah penambalan jangan makan dulu, setelah 1 jam boleh makan tapi jangan yang keras, pakai sisi yang tidak ditambal. Jadi selama 24 jam. Kalau yang
yang resin itu yang yang sewarna gigi ya dia itu langsung keras sih. Jadi kalau untuk masalah makan dia bisa buat langsung makan, tetapi ya balik lagi dia tidak sekeras lapisan gigi yang asli, lapisan enamel. Jadi tetap ada keausan lah nanti lama-lama ya. Jadi kalau misal kita sering makan yang keras, makan yang asam, yang berwarna segala macam, itu nanti dia bisa membuat aus dan jadi tambalannya tidak awet lagi. Kalau tambalan tidak awet, misal tambalan lepas ya harus ke dokter gigi lagi untuk dilakukan penambalan ulang. Oke, baik. Nah, ini nih yang lumayan agak penting nih dok untuk yang nonton kita saat ini. Jadi kayak pertanyaan selanjutnya adalah di cover gak sih dok kalau misalnya untuk penambalan gigi berlubang, terkhususnya nih dok di klinik kita, di klinik NK Health Kelapa Gading, apakah itu di cover oleh BPJS dok? Oh, kalau BPJS itu penambalan langsung biasanya di cover dan perotosan akar di cover, tetapi harus dirujuk. Oke. Nah, rujukannya ke spesialis di rumah sakit yang bekerja sama dengan klinik NK Health. Begitu. Oke. Nah, statement akhir nih dok. Tips untuk merawat gigi untuk terhindar dari gigi berlubang, itu apa dok? Atau mengurangi makanan yang manis dan lengket. Karena makanan manis dan lengket itu biasanya disukai oleh bakteri. Kenapa? Dari dokter gitu jangan, supaya nggak takut ke dokter gigi. Nah, kita kan kalau takut penambalan tuh ada bahan resin sama semen ya. Nah itu tuh ada keadaan khusus atau bisa milih sesuai kita aja kemauan kita gitu. Oke.